untuk memulai pertemuan hari ini, ya, ketua kelas bisa pimpin teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin teman-temannya berdoa. Tadi kan kita sudah melakukan senam ya, otomatis kalian sudah semangat. Nah, selanjutnya ayo kita berdiri sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nanti akan ibu hitung 1, 2, 3 kita mulai. Oke, silakan berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua? Alhamdulillah. Oke. Karena kita hari ini mempelajari tentang norma, ya kan? Jadi otomatis kita harus melihat apa aja sih tujuan pembelajaran dari norma ini. Oke. Next. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan fungsi dan peran norma dalam menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis akibat pelanggaran norma terhadap kehidupan masyarakat. Yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan diri bersikap sesuai norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Selanjutnya, yaitu peserta didik mampu menunjukkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Jadi, ketika kita sudah mempelajari tentang norma, otomatis seharusnya sikap dan perilaku kita sesuai dengan norma yang berlaku. Nggak boleh kita melanggar norma-norma atau bahkan peraturan-peraturan, gitu ya. Oke, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada kaitannya nggak sih dengan materi hari ini norma? Ada yang ingin menyampaikan? Kaitan? Ada? Ada tidak? Oke, jadi kaitan antara materi sebelumnya dengan materi hari ini yaitu kita sama-sama untuk berperilaku baik, benar nggak? Jadi sikap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama kan nilai sila pertama apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau misalnya kita samakan dengan norma apa tuh? Iya, norma agama. Jadi ketika kita menjalankan perintah sila pertama, otomatis norma agama kita terlaksana. Gitu ya kan? Kalau misalnya kita nggak melaksanakan sila pertama, ya kita nggak bisa, gitu ya, menerapkan norma agama. Nah, insya Allah hari ini kita akan belajar yang pertama, kita akan pelajari tentang norma-norma terlebih dahulu. Norma itu ada berapa, pengertiannya apa, terus juga jenisnya gimana, sanksinya apa, dan lain sebagainya. Gitu ya. Setelah itu nanti Ibu akan memberikan sebuah LKPD, dan setiap kelompoknya itu berbeda-beda.
Jadi otomatis kelompok 1, 2, dan 3, dan 4 nggak bisa bekerja sama. Hanya satu kelompok yang bisa bekerja sama. Bisa dimengerti? Setelah itu perwakilan 2 orang untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, sebelumnya kita melihat video, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Bisa fokus? Bisa, oke. Kalau ibu bilang pagi, maka tepuk sekali. Pagi, siang 2 kali, sore, malam. Oke, bentar. Kalau pagi kita tepuknya sekali, siang tepuknya 2 kali, sore tepuk 3 kali. Kalau malam kita menggunakan cipta atau diam. Oke, bisa kita ulangi? Bisa. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Oke, berarti fokus ya. Masya Allah. Oke, kita akan melihat sebuah tayangan video, di mana di situ kita akan melihat bagaimana terjadinya sebuah peraturan. Oke. Jadi suaranya agak kecil, tapi kalian bisa menyimak. Oke, jadi gimana sih kalau misalnya negara atau suatu daerah gitu ya tidak ada aturan? Siapa yang mau angkat tangan dan menjawab? Silakan, ya, Desir. Dunia akan berantakan dan tidak beraturan, kacau lah gitu. Oke, next. Ada lagi yang berani? Siapa? Ya, silakan Putri. Manusia akan salah memilih jalan yang benar. Oke, benar. Jadi jawaban dari teman-temannya yaitu Desir dan juga Putri benar sekali. Kalau misalnya suatu daerah, suatu negara atau bahkan dunia tanpa aturan, maka akan terlihat bebas memang. Tapi sayangnya akan kacau, akan berantakan, akan tidak tertib. Contoh kecilnya, ketika kita berada di lalu lintas ya, kita ada namanya traffic light atau lampu lalu lintas. Ketika padam listrik, itu lampu merah, kuning, hijau tidak nyala, ya kan? Gimana kalau misalnya kita bawa kendaraan tapi lampu lalu lintasnya nggak nyala? Apa yang terjadi? Kecelakaan, terus kekacauan, macet, benar sekali. Jadi misalnya ya, dalam lalu lintas tidak ada lampu lalu lintas, maka akan terjadi kecelakaan, kekacauan, bahkan macet. Bayangin, harusnya kita masuk sekolah jam 7.15, tapi karena macet kita bisa mundur jam 8. Dan itu masalah banget. Belum lagi di setiap rumah kita memiliki peraturan yang berbeda-beda, ya enggak?
Jadi rumah ibu nih sama rumah kalian pasti beda peraturannya. Misalnya nih, nah bangunnya jam 5, setelah itu sholat subuhnya di masjid, gitu kan. Nah, yang laki-laki, yang perempuan bangun, sholat subuh, lalu bereskan tempat tidur. Itu lagu-lagu anak-anak. Nah, kalau misalnya kita hidup tanpa peraturan, alangkah buruknya, alangkah kacaunya negara kita. Makanya dibuatlah norma, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa terjadinya ketertiban, keteraturan, ketentraman, dan lain sebagainya. Nah, setelahnya di sini ada gambar. Apa yang kalian pikirkan ketika melihat gambar ini? Pencuri. Terus pencuri itu biasanya melanggar norma apa sih? Hukum. Biasanya norma hukum itu sanksinya apa? Penjara. Ada pidana, hukuman mati, bahkan ketika melakukan pelanggaran yang sangat-sangat fatal, gitu ya. Terus ada lagi denda. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, kita sudahlah di penjara, kita didenda, maka kerugiannya tetap di kita, gitu kan ya. Next. Oke, ini bagaimana menurut kalian? Ya, guru mengajari murid, murid menyapa gurunya, otomatis norma apa? Kesopanan dan juga kesusilaan, ya kan? Nah, biasanya kalau kita melanggar norma itu apa sih sanksinya? Apa coba? Iya, dimarahin. Kamu ini nggak sopan sama orang tua, gitu ya kan? Terus dijauhin. Misalnya kita melakukan perbuatan yang nggak baik sama teman-teman sekitar. Kita kan sopannya nggak hanya kepada orang yang lebih tua ya, tetapi harus kepada teman sebaya, bahkan kepada adik. Jadi jangan sampai kita hanya sopan pada orang tua, gitu ya. Jadi ketika kita melakukan pelanggaran, biasanya kita dijauhin, dikucilin, dicemooh bahkan, dan lain sebagainya. Next. Ini. Sholat, itu masuk norma apa? Agama. Nah, biasanya ketika kita melakukan norma agama, maka kita akan mendapatkan ketika melakukan pahala. Ketika kita melanggar dosa. Nah, by the way, hari ini udah pada sholat belum? Sholat subuh ya? Sudah. Ada yang nggak sholat subuh? Nggak ada? Karena apa? Uzur atau apa? Haid. Oke, kalau haid nggak apa gitu. Tapi kalau misalnya sudah balik, haruslah sholat. Karena apa? Karena wajib hukumnya, ingat? Wajib. Oke. Next. Wow, ini norma apa? Kesusilaan. Jadi kalian hari ini sudah membantu siapa? Mama. Membantu bu guru. Membantu siapa lagi? Orang lain, lansia, gitu ya. Jadi gimana sih supaya kita bisa berjiwa sosial yang tinggi? Gimana coba? Angkat tangan. Saling tolong menolong, Bu. Oke, saling tolong menolong. Ada lagi angkat tangan? Boleh? Apa? Rendah hati. Rendah hati. Rendah hati. Oke, next ada lagi? Oke, saling rendah hati, saling tolong menolong. Terus kalau misalnya nih ya, kita melakukan suatu hal yang gak sesuai, biasanya itu ada perasaan cemas. Ya enggak? Misalnya nih, kalian lagi berbohong sama misalnya orang tua. Apa perasaan kalian? Oke, siapa yang misalnya berbohong ada perasaan? Masa? Bersalah. Bersalah. Ada lagi? Panik. Panik. Takut. Takut. Gelisah. Ya? Apa? Oke, jawabannya sama, gelisah, cemas, khawatir. Ini gimana ya kalau ketahuan, ya kan? Ini gimana ya kalau misalnya aku ketahuan bohong sama mamaku? Aduh, kalau nilaiku turun gimana ya? Nah, itu biasanya sumbernya dari hati nurani. Gitu. Kalau misalnya kita nggak merasakan itu, berarti ada tanda kutip, berarti Allah sudah mencabut rasa hati nurani kita. Gitu. Oke. Ibu akan menjelaskan secara singkat tentang pengertian dan juga fungsi norma. Norma adalah seperangkat aturan atau ketentuan yang berlaku di masyarakat sebagai pedoman tingkah laku. Norma dibuat untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan keharmonisan.
Jadi secara sederhana ya, norma itu adalah sebuah seperangkat peraturan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di daerah manapun itu pasti punya aturan. Daerah Lampung sama daerah Jawa peraturannya berbeda. Bahkan di daerah Panjang sama daerah rumah ibu bisa jadi beda peraturannya. Gitu ya. Jadi setiap daerah itu punya peraturannya masing-masing. Ada peribahasa yang namanya ketika kaki berpijak di langit, langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, ya daerah itulah yang harus kita banggakan. Gitu. Tapi kita juga nggak bisa melupakan peraturan kita, kebiasaan kita, gitu ya. Misalnya nih di sini ada yang, insya Allah ya, siapa tahu ada yang punya cita-cita sekolah di luar negeri, gitu. Pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak gitu. Nah, sekolah di luar negeri, gimana Bu biar kita bisa menggambarkan ciri khas orang Indonesia? Yang pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Hal itu tidak boleh dipisahkan. Boleh nggak Bu aku melaksanakan sila pertama aja? Nggak boleh. Boleh nggak Bu aku sukanya sila ketiga Persatuan Indonesia, aku nggak suka pertikaian, aku nggak suka perang, aku sukanya damai. Nggak boleh. Jadi sila pertama sampai sila kelima itu harus dilakukan secara beriringan. Nggak boleh saya sukanya A, saya sukanya B, nggak boleh. Gitu ya. Terus fungsi mengatur perilaku individu agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Yang kedua, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pedoman dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang terakhir, mencegah terjadinya konflik antar anggota masyarakat. Ini penting banget. Jadi kita sering banget bertikai karena hal-hal yang sepele, gitu ya. Misalnya, suka ya tetangga kita punya ayam, ya kan? Nah ayamnya tuh masuk ke teras kita, terus dia buang air sembarangan. Otomatis sebagai tetangga nih ya kita suka emosi, marah gitu, atau bahkan ada yang lebih buruk sampai ngelabrak, sampai marah-marah, sampai perang lah gitu. Akhirnya nggak teguran lagi sebagainya. Hal itu boleh nggak sih? Nggak boleh gitu. Harusnya kita nih ya sebagai tetangga harus punya rasa empati. Oh iya ya, tetangga saya tuh nyapu pagi-pagi, ngepel pagi-pagi. Kalau misalnya ayam saya berkeliaran di rumahnya, terus buang air sembarangan, ya dia marah, wajar gitu. Dan kita yang terasnya dibuang air besar ini nih, ya mungkin harus ngomong baik-baik dulu terhadap orang yang punya ayam itu, gitu, supaya nggak terjadi konflik, gitu ya. Oke, next ada jenis-jenis norma. Kita udah tahu ada norma, 4 norma. Norma apa saja? Iya, ada 4 norma. Norma agama itu bersumber dari ajaran agama. Ada 6 agama yang diakui Indonesia. Ada apa saja? Boleh angkat tangan? Ya, silakan Raisa dulu ya, Raisa. Silakan. Agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Konghucu, Hindu. Oke, terima kasih untuk Raisa. Boleh tepuk tangan? Oke, ada 6 agama yang diakui oleh Indonesia. Ada agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Di mana setiap orang Indonesia tuh harus mempunyai agama. Bu, boleh nggak sih Bu, kalau misalnya aku nggak mau punya agama aja, boleh nggak? Enggak, karena nggak sesuai dengan apa? Norma agama dan juga sila 1. Sila pertama kita punya ketuhanan yang Maha Esa. Kamu boleh beragama apapun, tapi hanya 1. Nggak boleh tiba-tiba punya 2 agama. Oh, hari ini ya Idul Fitri nih, aku merayakan Idul Fitri deh. Oh, besok ternyata Natal, aku merayakan Natal. Itu nggak boleh juga, gitu. Ada nggak? Pernah nggak melihat orang kayak gitu? Nggak pernah kan? Tetangga ibu ada yang kayak gitu. Jadi ketika orang merayakan Idul Fitri, dia merayakan Idul Fitri. Orang merayakan nyepi, dia ikutan gitu. Karena mungkin rasa keimanannya belum ya. Terus norma kesusilaan, aturan yang berasal dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. Jadi sumbernya hati nurani. Makanya ketika kita melakukan pelanggaran, otomatis gitu ya, kita merasa cemas, khawatir, takut, merasa bersalah dan lain sebagainya, gitu ya. Biasanya apa kalau misalnya contoh dari norma kesusilaan? Ya, bantu Bu Ambar itu contohnya. Kalau pelanggarannya? Berbohong, mencuri. Oke, kebayang nggak sih
misalnya kita melakukan pencurian, kita pasti ada perasaan cemas, takut, aduh ntar ketahuan. Apalagi misalnya perbuatan itu baru pertama kali kita lakuin. Ya nggak sih? Bayangkan ya, kita takut banget deh. Oke, yang ketiga, norma kesopanan. Aturan yang mengatur tentang tata krama dan sopan santun dalam pergaulan. Gitu ya. Jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang lebih tua, tutur kata kita dijaga. Gitu. Kalau saran ibu sih ya, kurang-kurangin ngomong kasar gitu. Karena apa? Karena itu nggak ada baiknya buat kita, oke? Nah iya benar. Jadi ketika habis melakukan perbuatan yang buruk, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi kita adalah mohon ampun sama Allah gitu. Yang terakhir norma hukum. Aturan ini biasanya dibuat oleh lembaga negara, ya kan? Jadi lembaga negara yang membuat peraturan, nah masyarakat yang melaksanakan. Pelanggarannya banyak. Misalnya pelanggar lalu lintas ada kecelakaan, nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, usia belum 17 tahun sudah bawa kendaraan. Itu nggak boleh ya nah ya. Jadi batas usia itu ketika kalian sudah 17 tahun atau sudah mempunyai kartu identitas. Kalian sudah boleh membuat SIM, maka kalian boleh membuat atau membawa kendaraan. Terus kalau norma hukum ini kan identik dengan peraturannya itu cukup mengikat dan memaksa ya. Kita nggak mau, kita dipaksa. Kita nggak suka, itu mengikat kita. Tapi ingat, kalau misalnya hidup tanpa peraturan tadi itu bakal menjadi kekacauan. Sayangkan ya, kita udah sekolah lama-lama, SD 6 tahun, SD 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau misalnya kita jadi anak yang kurang apa ya, peraturan, sayang banget. Oke, selanjutnya Ibu punya LKPD, di mana setiap kelompok itu mempunyai kasus dan juga masalah yang berbeda-beda. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan berikan nama anggotanya. Boleh dilihat dulu pertanyaannya apa saja, terus jawabannya gimana. Kalian boleh silakan menjawab. Kalau ada yang dibingungin boleh ditanyakan kepada ibu ya. Oke, silakan. Ya? Nama panggilan saja. Oke. Boleh dilihat terlebih dahulu gambar dan kasusnya seperti apa. Jadi kalian bisa lebih mudah mengerjakannya. Boleh diskusi ya sama teman satu kelompoknya. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh banget ya. Tulis namanya di sini. Iya.
Ya, boleh. Soal ini kenapa? Apa dari Ini kan jalan umum, Bu. Soalnya ke sekolah. Oh, ini yang nggak usah ya. Jadi, apa dampak dari perbuatan balapan liar yang meresahkan tersebut? Iya. Oke. Siap. Ya, sama-sama. Oke. Iya, harusnya di sini. Ini lanjutnya. Bagaimana, ada yang kesulitan tidak? Tidak. Oke. Nanti persiapkan 2 orang untuk mempresentasikan ya. Gimana? Ada yang tanyakan? Tidak? Ya. Soalnya di ini Oh iya, ntar dibaca ya, kamu presentasikan. Oke, masih ada waktu, jadi jangan buru-buru, santai saja mengerjakannya.
Iya, dimasukin ke barak. Ya, Akhirnya gimana? Ada proses tanya jawab iya. nggak? Ada. Teman boleh menanggapi apapun tanya jawab. Hah? Boleh, boleh dong. Nanti aku akan presentasikan dia lebih mudah. Rupiah, miras, Bisa aja, Reza. Gak apa-apa. Nanti ada proses tanya jawab atau tanggapan ya, temannya beri tanggapannya. Ada kesulitan? Yang mana? Jelaskan dua contoh lain pelanggaran norma hukum. Coba yang ya pencurian. Gas, mencuri gas. Emang sering terjadi di sini? Boleh ditulis? Oh iya, emang ada. Oke. Iya, yang sering terjadi di lingkungan kalian. Iya, tawuran juga kan? Ya, kan gue contoh aja. Komitmen. Gimana, ada kesulitan kah? Ada kesulitan? Apa-apa, santai, kalem aja. Iya, nanti ya. Kita nunggu teman-temannya, kalau teman-temannya sudah baru. Acak, nanti kita acak. Kita acak aja, random.
Ini komitmen kalian gitu ya sebagai remaja atau pelajar agar nggak melanggar norma agama. Misalnya nggak sholat, berkata kotor itu gimana caranya? Oh, cara agar nggak Ah, dan misalnya memilih teman yang baik. Iya. Ya, bagaimana cara mencegah? Oh, yang ada titik-titiknya tuh bisa. oh ini si ngomong ini juga Oke, sudah? Oke, kita tunggu sebentar lagi temannya. Sudah? Tinggal satu ya? Tinggal terakhir ya? Kelompok satu sudah? Tinggal yang terakhir? Oke, silakan. Apa? Ada yang bersedia untuk maju pertama kali? Oke, silakan. Kelompok norma apa? 2 orang, silakan. Teman-teman yang lain harap menyimak dan nanti memberi tanggapan ya terkait dengan hasil dari teman yang di depan, oke? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sebagai Desir, ketua anggota. Ini siapa? Saya Juan. Sama sisanya Asifa dan Mulyana. Soal Bu. Iya. Langsung aja dampaknya apa? Dampak apa saja yang akan terjadi dari pelanggaran norma tersebut? Desir dapatnya norma apa? Saya dapat norma kesopanan. Oke, Desir dapatnya norma kesopanan. Silakan Desir. Jawabannya, mereka akan mendapatkan nilai yang buruk di lingkungan sekolah dan Oke. tidak dihargai oleh teman-teman. Oke, next. Soal kedua. Agak dikerasin ya. Berikan 3 contoh pelanggaran norma kesopanan yang lain yang masih terjadi di kalangan remaja. Berkata kasar kepada guru, tidak mematuhi perkataan guru, dan berperilaku tidak baik atau mengganggu kenyamanan kelas. Oke. Soal selanjutnya. Bagaimana cara mencegah agar peristiwa seperti kasus tidak terjadi pada diri kita? Menanamkan sifat rendah hati, jujur, dan sopan saat masih dini. Apa komitmen saya sebagai remaja agar tidak melakukan pelanggaran norma kesopanan? Komitmen saya sebagai remaja agar tidak melakukan pelanggaran norma kesopanan. Dapat dimusuhi dan dijauhi oleh teman-teman. Oke. Beri tepuk tangan buat Desir dulu dan teman-teman yang lain. Desir mendapatkan kelompok norma kesopanan, gitu ya. Jadi komitmen dari kelompok Desir ketika biar supaya bisa menjaga norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan pertama dia harus tahu adab terhadap orang tua, terhadap teman sebaya, dan terhadap orang yang lebih muda. Terus menghargai sesama manusia, menghormati dan lain sebagainya. Ada nggak yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan terhadap kelompok norma kesopanan? Ayo, siapa Boleh yang apa mau aja? bertanya? Boleh angkat tangan. Tidak ada? Oke, cukup. Beri tepuk tangan lagi. Silakan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Desir. Oh iya, nanti aja. Iya. Kasih ya Desir dan teman-teman. Oke, sebelumnya biar semangat ya kita mau breaking lagi. Jadi kita namanya tepuk semangat. Jadi tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Yes, gitu, oke? Bisa? Coba ya kita sama-sama ya, biar lebih fokus dan semangat. Ibunya masih semangat, kalian juga harus semangat. Oke, yuk kita uji coba dulu. Tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Oh ya, yes. Oke, mantap. Ibu yang nggak fokus, kita ulang lagi ya, biar semakin semangat dan bergelora. Oke, tepuk semangat, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Yes. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Selanjutnya, kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Oke, silakan. Norma agama. Oke. Kamu megang. Kan mau ini dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Ernianti dan saya Zaraskia. Dan anggota kelompok kami yaitu Putri Ayu Kusuma dan Zahra Nabila Putri.
Nggak usah langsung. Kami akan menjawab soal-soal yang ada di kertas tersebut. Baca soal. Baca soal. Soal. Jawab. Dampak apa saja yang akan terjadi dari pelanggaran norma tersebut? Jawabannya, mendapatkan dosa, pikiran menjadi kacau, dan hati tidak senang. Apa pendapat kalian tentang melalaikan sholat? Jika kita melalaikan sholat, kita akan mendapatkan dosa, serta hati akan merasa gelisah, dan hari-hari kita akan terasa suram. Di akhirat nanti, kita akan masuk ke dalam neraka. Bagaimana cara kalian mengatur waktu untuk dapat melakukan kewajiban sebagai seorang muslim, pelajar, dan anak? Pada saat suara azan berkumandang, kita harus segera pergi ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat. Berikan 3 contoh pelanggaran norma agama yang lain yang masih terjadi di kalangan remaja. Yang pertama, melalaikan ibadah. Yang kedua, mengganggu teman yang sedang beribadah. Yang ketiga, mengejek agama orang lain. Bagaimana cara mencegah agar peristiwa seperti kasus tidak terjadi pada diri kita? Kita harus mencari teman yang baik atau tidak mengikuti ajaran teman yang buruk. Apa komitmen saya sebagai remaja agar tidak melakukan pelanggaran norma? Membuat aturan untuk diri sendiri, contohnya wajib sholat 5 waktu, tidak berkata kasar, tidak mengikuti ajaran teman yang buruk. Oke, sekian dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Sebelumnya beri tepuk tangan dulu dong buat teman-teman di depan. Ada memberikan tanggapan? Boleh? Boleh? Bebas tanggapannya apa aja boleh. Ih, keren banget gitu. Atau sama. Oke. Jadi temennya ini mendapatkan tentang norma agama gitu ya. Kalau remaja ini lebih suka senang-senang masian gitu ya. Sering melalaikan soal dan lain sebagainya. Ibu suka dengan komitmennya. Jadi komitmen dari teman di depan ini ya, di kelompok ini, bahwa yang pertama harus membuat peraturan pada diri sendiri gitu ya. Gimana supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik, memilih teman, benar banget. Dalam beberapa hadis gitu ya, pilihlah teman yang baik. Supaya apa? Supaya ketika kita dalam perjalanan itu nggak keberatan. Jadi kalau misalnya lingkungannya udah baik, maka jaga. Paling sulit itu menjaga sebenarnya, yang pertahankan teman-teman yang baik. Ayo beri tepuk tangan lagi buat teman yang di depan. Oke, silakan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, keren. Ayo, siapa lagi yang mau? Silakan. Arga dan juga Charlie. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arga dan teman saya Charlie. Kami perwakilan dari kelompok 3 dan anggota kami yang bernama Rega, Charlie, dan Aska. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai norma hukum. Jadi teman yang di depan ini dapat tentang kasus pelanggaran norma hukum. Apa dampak dari perbuatan Raka terhadap Nisa dan lingkungan sekolah? Melanggar undang-undang lalu lintas, dampaknya adalah membahayakan keselamatan orang lain, mengganggu ketertiban umum, dan merusak fasilitas umum. Mengapa masyarakat perlu mematuhi norma hukum dalam kehidupan sehari-hari? Agar tidak terjadinya kekacauan di lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara mencegah agar peristiwa seperti kasus tidak terjadi pada diri kita? Mencegah pergaulan bebas seperti tawuran, balap liar, meminum minuman keras, dan jauhi narkoba. Tuliskan 2 contoh lain pelanggaran norma hukum yang sering terjadi di lingkungan sekitar kalian. Mencuri dan tawuran. Ini juga Iya, komitmennya dibacakan.
Apa komitmen saya sebagai remaja agar tidak melakukan pelanggaran norma hukum? Yaitu menjaga diri dari perbuatan yang berbahaya agar kita tidak melakukan pelanggaran norma hukum. Sekian dari kami. Ada yang bertanya? Atau ada yang memberikan tanggapan? Bebas tanggapannya apa aja. Nggak ada? Sebelumnya tepuk tangan dulu dong. Tapi bentar deh, sebenarnya anak ya, ketika kalian sudah berani maju itu perasaannya gimana ketika kamu maju? Deg-degan nggak? Tidak, Bu. Nggak. Cemas? Tidak. Nggak. Nah, ada beberapa orang gitu ya ketika maju tuh gemeteran, deg-degan dan lain sebagainya. Nah, ketika kalian sudah berani itu sudah applause banget buat kalian gitu ya, karena itu memberanikan diri untuk berpendapat. Ingat ya, dalam berpendapat itu tidak ada salah. Kita semua bebas berpendapat, oke? Oke, silakan kelompok 3. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arga dan Charlie. Ya, next. Iya, Kak Papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Okta sebagai ketua kelompoknya dan rekan-rekan saya bernama Hani, Raiza, dan Asifa. Baca deh. Iya. Baca dong soalnya. Apa dampak dari perbuatan Raka terhadap Nisa dan lingkungan sekolah? Sebentar. Jadi ini kasusnya, kalau misalnya yang pertama itu kan norma agama itu gak sholat ya. Norma kesopanan berbicara ketika guru sedang menjelaskan. Norma hukum itu tadi kasusnya balap liar. Nah, norma kesusilaan kasusnya? Kasusnya penyebaran foto tidak pantas di media sosial. Nah, ya silakan. Nomor 1 baca umum aja. Apa dampak dari perbuatan Raka terhadap Nisa dan lingkungan sekolah? Nisa mengalami tekanan mental, malu, dan merasa harga dirinya direndahkan. Oke, di sini dong. Mengapa tindakan menyebarkan foto pribadi tanpa izin termasuk pelanggaran norma kesusilaan? Karena merusak kehormatan orang lain, sehingga korban merasa malu. Bagaimana cara mencegah agar peristiwa seperti kasus itu tidak terjadi? Kita harus menjaga pergaulan dan jangan sampai terbawa arus. Tuliskan pesan moral yang dapat diambil dari kasus ini. Jangan mudah percaya dengan orang lain. Oke. Ini dibaca. Ya, komitmennya. Apa komitmen saya sebagai remaja agar tidak melakukan pelanggaran norma? Membatasi pergaulan dan menjaga privasi diri kita sendiri. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Oke. Dari semua kasus tersebut ya, yang paling sering dan marak sekali di sekitar kita terjadi itu tentang kejahatan digital. Ya nggak sih? Apalagi kalian Gen Z ya. Gen Z apa Gen Alpha? Gen Alpha apa Gen Z? Gen Alpha. Jadi Gen Z, Gen Alpha itu kemudahan teknologinya sangat-sangat, masya Allah, sangat-sangat mudah gitu. Kalian bisa akses teknologi, informasi itu mudah sekali gitu ya. Kalau dulu ibu di SD gitu ya, ibu belum punya HP. Kalau sekarang kalian SD pun, apalagi waktu masih zaman COVID ya kan, kalian lebih mudah mengakses informasi. Nah, kejahatan yang sering banget terjadi itu kejahatan digital. Apalagi itu untuk perempuan ya. Jadi benar banget komitmen dari kelompok norma kesusilaan. Jadi kita yang harus menjaga diri, terutama yang perempuan. Jangan mau ketika ada, misalnya nih ada yang pacaran gitu ya, jangan ada yang mau suruh ngirim foto dan lain sebagainya, karena itu bisa jadi alat buat lawan jenis itu untuk memeras kita, mempermalukan kita, bahkan itu bisa merusak mental kita.
Jadi Nisa itu kasus Nisa yang ada di kelompok kesulian tuh sangat-sangat terpukul gitu ya. Fotonya disebarluaskan, dipermalukan, akhirnya mentalnya gitu ya. Itu kena. Siapa sih yang nggak kena gitu ya? Dipermalukan secara digital. Sedangkan jejak digital itu sampai kapanpun akan terbaca, ya nggak? Nih ya, misalnya kalian punya akun Twitter. Nah, saat itu kalian buat atau nge-tweet yang bahasanya nggak bagus banget. Terus tiba-tiba kalian, nggak usah kita deh ya, para pejabat 10 tahun yang lalu mereka nge-tweet kata-kata yang mungkin nggak sesuai dengan hari ini, gitu ya. Terus ketika mereka pengen mencalonkan diri sebagai pemimpin, ada aja gitu netizen, apalagi netizen Indonesia itu masya Allah ya, cerdas sekali gitu mencari tahunya gitu ya. Sampai dicari tahu, sampai yang hal-hal yang kita nggak kepikiran gitu ya, itu sampai gitu disebarluaskan, diviralin lagi, dan sekarang tuh dikit-dikit viral, dikit-dikit FYP muncul gitu ya di beranda kita dan lain sebagainya. Jadi buat laki-laki, buat perempuan, ketika melakukan tindakan apapun itu harus dipikirkan matang-matang, jangan sampai merugikan diri kita. Beneran deh, yang kejahatan digital itu sampai hari ini masih jadi PR besar buat kita semua, buat guru-guru, buat murid-murid, buat orang-orang penting di atas sana gitu ya. Karena kejahatan digital itu sangat-sangat membekas. Ada berita terbaru ya di SMA Garut gitu, salah seorang siswa gitu karena mengalami pembulian, dan itu pembulian itu masih ya terjadi ya. Harapan ibu setelah ini kalian tidak ada yang melakukan pembulian, baik itu kepada adik kelas, pada teman, pada kakak kelas, tuh nggak boleh, karena itu bisa menyebabkan kehilangan nyawa. Sayang banget gitu ya. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih. Presentasi hasil kalian tuh sangat-sangat keren, sangat-sangat apa ya, buat ibu pribadi tuh sebagai gambaran gitu ya, karena ternyata anak-anak sekarang pun melek gitu hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran yang nggak baik. Jadi harapannya ke depannya kalian jangan melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya norma agama, kewajiban-kewajiban seperti sholat, puasa, dan lain sebagainya itu dilakukan dengan baik. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran-pelanggaran norma. Tadi kita ada temennya, ketika kita melakukan pelanggaran norma agama, maka mendapatkan sanksi apa? Dosa. Terus norma kesopanan, gitu ya. Kalau teman-temannya komitmennya kita harus menjaga diri, terus membentengi diri dengan rasa malu, budaya malu. Karena sekarang ini miris banget ya anak-anak, bahkan ini PR buat kita semua, buat kalian gitu ya. Kedepannya harus lebih aware dengan penggunaan sosial media. Ayo kita gunakan lagi, terapkan lagi budaya malu. Malu datang terlambat, malu ketika kita melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Terus norma hukum. Ibu mencatat garis besar ya dari temannya ini, tawuran. Sering banget gak sih siswa-siswa entah itu SMP, SMA, SMK melakukan tawuran? Ya, ada nggak keuntungan tawuran? Gak ada. Yang ada malah apa? Merugikan fasilitas umum, merugikan diri sendiri, bisa jadi drop out dan lain sebagainya. Sayang banget kan, kalian pengen sekolah tapi karena ikutan teman tawuran akhirnya apa? Drop out. Sayang banget, harusnya ada di sekolah dan lain sebagainya gitu. Terus dari norma kesusilaan, kejahatan digital. Terus pokoknya pintar-pintar kita menjaga diri. Jangan sampai kita mudah memberikan hal-hal privasi kepada orang lain, karena itu bisa disalahgunakan. Oke, di sini apa aja yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Ada yang ingin menyampaikan? Ya, yang didapatkan. Bentar, desir ya. Pembelajarannya apa aja yang dapetin hari ini? Dapatkan pelajaran tentang norma kesopanan, agama, ini hukum, dan keasusilaan. Terus apa yang pengen banget diterapin dalam kehidupan desir?
Ini sih lebih apa? Untuk saya, Iya, untuk geser. saya paling pengen ya semua norma, tapi yang paling penting itu norma agama sih menurut Oh saya. iya, Iya. pengennya lebih taat lagi dalam Iya. beragama. Masya Allah, tepuk tangan buat sih. Oke, selanjutnya ada lagi. Charlie, apa yang didapetin dari hari ini, pembelajaran hari ini? Didapatkan? Kita menjadi lebih tahu tentang norma-norma. Ya, selanjutnya. Apa yang pengen Charlie terapin dari pembelajaran hari ini tentang norma? Norma agama sama norma kesopanan, Bu. Norma agama sama norma kesopanan, bener banget. Kalau norma kesopanan apa yang pengen diterapkan? Sopan kepada guru, kalau ketemu guru harus disapa, salam. Oke, tepuk tangan buat Charlie. Bener banget, norma kesopanan ketika ada guru menyapanya, terus salam. Masya Allah, keren. Oke, next kelompok ini siapa yang ingin menyampaikan? Raiza, apa yang didapatkan dari pembelajaran hari ini? Cara agar tidak melanggar norma-norma. Cara agar tidak melanggar norma-norma. Iya, bener lagi. Apa yang pengen Raiza terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Semua norma, Bu. Semua norma. Yang paling pengen diterapin? Norma agama sama norma hukum. Norma agama sama norma hukum. Contoh dari norma agama yang pengen diterapin dalam kehidupan Raiza? Ibadahnya lebih ketat gitu, Bu. Ibadahnya lebih ketat, Lebih sering. lebih sering. Kalau norma hukum? Kalau norma hukum nggak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Oke, nggak melanggar aturan-aturan yang ada di masyarakat. Terima kasih Raiza, tepuk tangan buat Raiza. Oke, next kelompok terakhir, Zahra. Oh, siapa? Zahra. Zahra. Dapat mengetahui peraturan yang ada di Indonesia. Dapat mengetahui peraturan Indonesia, iya benar banget norma. Terus apa? Apa yang pengen Zahra terapkan dalam kehidupan Zahra dari 4 norma tersebut? Norma kesusilaan sama agama. Norma kesusilaan sama norma agama. Kalau norma kesusilaan apa yang pengen diterapkan? Jujur, Iya, jujur. jujur, disiplin gitu ya. Disiplin, tidak berbohong. Iya. Jadi beri tepuk tangan buat Zahra. Oke, kalau ibu ya, yang didapatkan dari pembelajaran hari ini, ternyata kita dalam menerapkan norma dalam kehidupan sehari-hari itu harus teratur. Kalau saran ibu ya, sebagai pemula gitu ya, buat to-do list. Tahu nggak to-do list? Jadi kayak hari ini mau ngapain aja, jamnya ngapain aja nih, misalnya jam 5.30 bangun, terus sholat subuh, membereskan tempat tidur, mandi, terus siap-siap dan lain sebagainya. Ada jam-jamnya tuh, itu namanya to-do list. Ketika sudah dilaksanakan di checklist, ketika sudah dilaksanakan di checklist itu. Nah itu bisa buat jadi pribadi yang tertib teratur. Kita ikut ketinggalan. Jadi di sekolah pun kita menerapkan norma, ya nggak? Ketika kalian MPLS ingat nggak ada tata tertib? Nah, ketika kita melanggar tata tertib, maka kita akan mendapatkan hukuman. Hukuman apa? Poin, ya kan? Ketika kita nggak menggunakan dasi, nggak menggunakan seragam yang lengkap, maka kita akan mendapatkan poin. Nah, itu jadi catatan buat kita semua. Agar apa? Agar tertib. Ketika disiplin, maka akan dibariskan terlebih dahulu, terus diberikan sanksi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai pribadi ini harus bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Hari ini sudah belajar norma, berarti besok kita tinggal menerapkan norma dalam kehidupan kita. Gitu ya. Kesimpulannya, dalam pembelajaran hari ini, norma dibuat sebagai sarana manusia untuk hidup tertib, damai, tentram, dan penuh dengan keteraturan serta memiliki sanksi yang jelas. Ingat ya, sanksinya jelas banget. Terus ada banyak pelanggaran yang dilakukan di kalangan remaja dan tugas kita yaitu menjadi agen perubahan yang tidak melakukan hal yang sama dengan generasi-generasi yang kemarin. Kalau misalnya kita kemarin melihat orang-orang banyak melakukan pelanggaran, gitu ya, baik itu norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan lain sebagainya, maka hari ini kita harus jadi generasi yang melakukan pelanggaran tersebut. Kita harus jadi generasi yang taat peraturan.
bangun pagi, sholat, terus siap-siap berangkat ke sekolah, mengikuti pembelajaran, dan tidak ada yang melakukan bolos. Gitu. Terus apa lagi ya? Nah, pelanggaran ini biasanya di kalangan remaja itu karena biasanya ikut-ikutan teman. Jadi kalau kata teman-temannya komitmennya itu mencari teman yang baik, benar banget. Jadi siapapun teman kita yang baik maka akan mengarahkan kita ke jalan yang baik. Kalau misalnya kita teman sama orang-orang yang kurang baik, maka kita akan rugi, kita akan jadi bodoh karena malas belajar, kita jadi sibuk sendiri dan lain sebagainya. Pertemuan hari ini tentang norma insya Allah sudah, gitu ya. Selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, Ibu harap kalian pelajari materi selanjutnya yaitu perumusan dan juga pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana norma dan juga undang-undang itu sangat berkaitan. Gitu. Gak boleh kita nggak menjalankan norma, nggak menjalankan undang-undang. Gitu. Nah, karena pembelajaran kita sudah sangat cukup baik hari ini ya, terima kasih, apresiasi buat kita semua, tepuk tangan. Jangan lupa dipelajari subbab tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa jadi nanti kita akan melakukan simulasi sidang. Gimana sidangnya? Kebayang nggak? Kita harus melakukan sidang. Gimana ya Bu perumusannya? Sidangnya gimana? Siapa aja yang di depan? Terus siapa aja yang merumuskan? Siapa aja yang mengesahkan? Kita akan belajar. Ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup? Cukup. Oke. Kita akan mengakhiri pembacaan hari ini dengan berdoa. Boleh ketua kelas untuk memimpin teman-temannya berdoa kembali? Pada hari ini ada lagi kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sadaqallahul azim. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, sebelum kita istirahat gitu ya, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Supaya nanti ketika kita keluar dari kelas, kita nggak pusing, nggak kelihatan habis belajar gitu. Kita kelihatannya habis nyanyi-nyanyi. Oke? Kita mau nyanyi apa ya? Ada yang punya ide nyanyi apa? Apa? Oh my god. Jangan, kita mau nyanyi apa ya? Apa? Ada ide? Oke, kalau aku suka hati aja gimana? Oke, yuk. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, lagi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita